Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam santun, salam sehat, sukses berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas. Hari ini saya pengen buat makanan atau cemilan khas Bugis Makassar ya teman-teman, yaitu si kaporo pandan. Bahannya ini ada kanji atau tepung tapioka sebanyak 125 gram, terus ada tepung beras sebanyak 250. Saya takarnya pakai sendok saja ya teman-teman, 1 sendok itu 10 gram, jadi ada sekitar 25 sendok itu 250 gram. Terus ada air untuk pasta pandannya, harusnya pakai daun pandan tapi saya tidak punya ya teman-teman. Jadi pasta pandan ini saya campur dengan air sebanyak 200 ml. Terus kita aduk-aduk supaya larut, dan nanti ini kita akan campurkan ke dalam adonan. Terus ada juga air yang satu itu di sana teman-teman, yang bening itu nanti aku pakai untuk santan. Ini ada juga gula pasir, saya kasih sekitar 100 gram ya. Terus ini saya sudah punya gula cair, jadi saya tidak usah mencairkan gula merah lagi ya. Saya biasa begitu teman-teman, kalau saya punya gula merah saya cairkan. Nah ini saya pakainya 2 bungkus santan saset ya teman-teman. Tadinya saya cuma mau kasih 1, tapi Pak Su bilang kasih 2 supaya gurih. Terus ada juga tadi garam sekitar 1/4 sendok teh ya. Nah itu saja sih bahan-bahannya teman-teman, gampang sekali kan. Nah ini santannya, santan instannya aku masukkan ke dalam air sebanyak 1400 ml ya teman-teman. Ini sebenarnya belum cukup 1400, tapi karena tempatnya nggak muat, jadi saya pending dulu air yang sedikit itu. Nanti saya campurkan setelah santannya agak rata ya, atau aku masukkan dulu santannya nanti ke adonan kering, baru aku campur air yang belum aku masukkan itu. Sebenarnya sih sudah lama pengen buat cemilan seperti ini ya teman-teman, tapi selalu terkendala dengan bahan. Kadang ada bahan yang satu, bahan yang ininya, yang satu tidak ada juga, jadi tidak saling melengkapi. Karena saya sering beli ini teman-teman, kalau pada saat saya pergi beli ikan kan berdekatan tuh dengan penjual si kaporo, saya biasa beli teman-teman. Dan saya pikir aduh bagaimana ya caranya buat ini, pengen sekali buat. Kebetulan ada ide, saya coba-coba buka YouTube, saya dapat resepnya dan langsung saya eksekusi. Kebetulan punya bahan di rumah, tepung tapioka, terus tepung berasnya aku ambil dari etalase jualan ya teman-teman, tapi aku bayar teman-teman, aku ganti. Makanya jadi kalau santan instan kan selalu ready di rumah, begitu juga dengan gula merah cairnya, pastanya juga ada, apalagi garam harus ada. Nah ini ada kelapa yang sudah diparut, ini adalah bahan pelengkap untuk membuat si kaporo. Kelapanya ini kita nanti akan kukus, tapi sebelum dikukus saya kasih garam sedikit ya teman-teman, supaya rasa kelapanya itu ada gurihnya. Dan saya kasih sedikit guntingan daun pandan supaya terasa harum, karena kan ini sebenarnya si kapor pandan tapi saya tidak punya daun pandan. Ini lagi daun pandannya sudah kering-kering teman-teman, karena tanaman saya itu hampir mati di luar daun pandan, jadi ya saya ambil saja yang sedikit saja karena yang lainnya itu sudah pada mati. Ini kan musim kemarau teman-teman, jadi betul-betul tanaman kering kerontang semua. Nah sambil menunggu kelapa parutnya kita kukus dan matang, sekarang saya pengen mencampur adonan kering dulu ya teman-teman. Kita masukkan semua bahan keringnya seperti tepung tapioka, terus tepung berasnya, gula pasirnya, garamnya, kita aduk-aduk, baru nanti kita masukkan cairan pastanya ya teman-teman. Pada saat memasukkan santan encernya itu ke dalam adonan, kita kasih sedikit-sedikit dulu ya teman-teman, bertahap memasukkannya. Nanti kalau sudah agak bagus adukannya atau sudah tercampur, baru kita masukkan lagi sedikit-sedikit sampai santan encernya itu habis. Kita aduk-aduk supaya nggak ada bahan yang bergerindil.
Nah, ini kukusan kelapa parutnya sudah matang ya teman-teman. Kita pindahkan dulu, kita buka dulu supaya uapnya keluar itu ya. Terus langsung saja kita masak tadi bahan untuk membuat si kaporo pandannya. Itu kita aduk-aduk dengan api yang kecil ya teman-teman. Api sedang cenderung kecil lah. Terus jangan berhenti diaduk teman-teman. Harus diaduk-aduk terus sampai basket basah ketiak. Agar nanti itu nggak mengeras bagian bawahnya, nggak gosong dan nggak bergerindil, dan juga santannya itu nggak pecah ya. Jadi kita aduk-aduk pelan-pelan saja sampai kental, sampai meletup-letup, baru kita angkat. Adukan bahan untuk membuat si kaporo pandan itu sudah matang ya teman-teman. Kita angkat, sekarang kita akan cetak. Aku sediakan loyang yang cuma ukuran 20x20 teman-teman, tapi aku alasi dengan daun. Terus daunnya kita olesi dengan sedikit minyak goreng di pinggirnya, nggak usah ya karena bersantan itu sudah sudah berminyak, jadi mungkin nggak terlalu lengket ya teman-teman. Cuman ini aku alasi pisang agar nanti gampang sekali kita tuang. Setelah loyangnya kita ratakan, kita diamkan sebentar atau kita simpan di kulkas, kemudian kita keluarkan kalau sudah dingin. Sekarang waktunya kita tuang loyang tersebut ke dalam piring saji. Ini kita sisir-sisir dulu pinggirnya ya, supaya gampang nanti menuangkannya. Wah, mulus sekali ya teman-teman. Ini sebenarnya belum terlalu kering atau belum terlalu mengeras ya teman-teman, tapi karena anak dan Pak Su itu sudah bilang, "Bu, langsung saja dipotong-potong." Terpaksa aku keluarkan dari kulkas. Masih dalam keadaan nggak terlalu dingin ya teman-teman, makanya ini masih agak lengket. Tapi kalau ini sudah lama di kulkas atau betul-betul prosesnya sudah bagus, pasti akan sangat mudah untuk dipotong, nggak lengket-lengket teman-teman. Ini masih agak panas sedikit ya teman-teman, aku potong-potong makanya kayak belepotan begini, tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang kita sudah keluarkan dan kita sudah potong-potong. Sekarang kita ambil kelapa parutnya, kita oles-olesi dengan kelapa untuk proses penyajiannya teman-teman. Yuhui, si kapor pandan kita sudah selesai teman-teman. Sudah kita kasih parutan kelapa dan sekarang di atasnya saya taburi dengan cairan gula merah, dan ini sudah selesai, sudah siap untuk dimakan. Tahu nggak teman-teman, ini perdana saya buat si kapor pandan, dan setelah selesai gitu Pak Su langsung mau makan, bilang sudah siap enggak? Bang, sudah, silakan dimakan. Dan ternyata dia menghabiskannya teman-teman. Barusannya dia bilang, barusannya ini dibuat enak sekali, lembut sekali. Ya emang sih teman-teman, ini percobaan, tapi alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya. Senak apa? Ini lembut sekali teman-teman. EBL enak banget loh. EBL enak banget loh. Ini kata si Bokis, si bocah kidul sawah. Dan memang ternyata enak teman-teman, dan sangat lembut. Pantesan suami ini doyan ya teman-teman. Dia menghabiskan 3 potong. Nah, itu dia teman-teman, share video aku hari ini membuat si kapor pandan dan rasanya EBL enak banget loh. Terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah menonton video receh aku ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.